Halo adik-adik. Seneng banget hari ini ketemu lagi buat Bina Iman Online. Sebenarnya kakak Cindy sama kakak Stella nih, tapi kita bangunin dulu yuk. Kakak Stella, ayo bangun. Kita mau Bina Iman. Ntar dulu Aduh, jangan ntar dulu. Ini ditungguin nih sama kakak Lona. Kalau enggak kakak Lona nanti bikin videonya malam-malam kan kasihan. Iya juga ya. Ayo. Ya. Oke. Aduh. Nah, gitu dong. Aduh, udah mulai rekamannya. Iya. Rapi-rapi dulu. Apa dulu adik-adiknya? Ya, halo adik-adik. Maaf ya tadi kakak Stellanya masih tidur. Ayo, siapa yang kayak kakak Stella suka bilang, "Tar dulu ah." Ayo. Tapi kakak Stella nggak selalu ntar dulu kok. Oh, kakak Cindy tahu. Pasti kalau disuruh makan langsung. Iya dong. Siapa yang kayak kakak Stella? Ayo. Disuruh makan cepet, tapi kalau disuruh kerjain PR, suruh apa lagi? Belajar. Disuruh kerja. Disuruh masak. Oh ya, disuruh beres-beres mainan, disuruh doa. Ntar dulu kali ya pada bilangnya Baca kitab ya. suci. Pada langsung baca nggak? Ya pasti ada yang langsung nurut ya, tapi mungkin juga ada yang belum nih. Nah, hari ini kita dengerin pengajaran kalau ntar dulu itu tuh nggak baik. Ya nggak, karena Bisa nyusahin diri sendiri atau orang lain. Kayak tadi kakak Stella kan, kakak Cindy tuh tadi bilang nanti kakak Lona kasihan. Terus kakak Stella pikir, ya juga kan kakak Stella nggak mau nyusahin orang lain ya. Jadi kakak Stella langsung bangun deh buat rekaman bareng adik-adik. Iya. Nah, apalagi kalau melakukan sesuatu yang baik nih, sebenarnya tuh Tuhan loh yang sapa kita. Makanya harus segera kita Jawab dengan langsung melakukannya. Mama aja panggil kita langsung kita jawab ya. Gimana kalau Tuhan? Iya. Nih, kita nyanyi lagu dulu. Dengar dia panggil nama saya. Oh giralah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giralah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giralah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giralah, haleluya. Oh giralah, puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giralah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giralah, oh giralah, oh giralah. Yuk kita mulai Bina Iman hari ini dengan doa. Berdoa.
Selamat pagi adik-adik. Mana senyumnya? Hari ini kita sangat bersuka cita di sekolah minggu online. Karena apa? Karena adik-adik harus mengucap syukur. Karena adik-adik sudah naik kelas. Ada yang sudah lulus sekolah. Senang atau tidak? Pasti senang. Vela senang atau tidak? Sudah naik loh, sudah lulus, mau kelas 1. Nah, pasti anak-anak adik-adik harus mengucap syukur, terima kasih sama mama papa karena sudah menyekolahkan adik-adik. Terima kasih sama bapak ibu guru. Nah, sekarang adik-adik tadi sudah mendengarkan lagu dari kakak Cindy, kakak Stella dengan dengar dia panggil nama saya. Terus kenapa adik-adik tidak menjawab? Harusnya adik-adik jawab dong. Ku jawab ya. Ayo sekarang adik-adik duduk yang manis, lipat tangan, kita berdoa dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo sekarang siapkan hatimu, siapkan pikiranmu supaya adik-adik bisa mengikuti pelajaran sekolah minggu dengan online. Siap? Posisi berdoa. Ayo lipat tangannya. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih karena kami sudah pada naik kelas, ada yang sudah lulus Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang 1 tahun ini selama kami sekolah. Tuhan, di pagi yang cerah ini, Engkau memanggil kami anak-anak sekolah minggu untuk duduk manis, untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, buka mata hati pikiran kami, supaya kami dapat mengikuti pelajaran sekolah minggu online dari awal, pertengahan, sampai akhir. Biar semua firman yang ditaburkan oleh kakak, oleh bunda, supaya kami dapat menyimak dan kami dapat bertumbuh Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, sampai akhir sehingga kami dapat mengikuti sekolah dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang duduk yang manis. Ayo kita pasang telinga kita, tutup mulut kita supaya kita bisa mendengarkan firman cerita dari Kak Iren dengan tema apa judulnya? Adik-adik sudah tahu belum? Nah, sekarang kalau belum tahu, Oma kasih tahu. Nanti dulu Ya, sekarang duduk yang manis ya, dengerin Kak Irennya bercerita boneka ya. Ayo, dah. Pagi adik-adik, senang bertemu lagi dengan adik-adik. Tadi sudah bernyanyi dengan Kak Stella dan Kak Cindy, lalu berdoa dengan Oma. Sekarang Kak Iren mau bercerita. Ada seorang anak bernama Mary. Nah, Mary ini di rumahnya suka bermain sendirian. Saat dia selesai bermain, Mary jarang sekali mau membereskan mainannya. Ibu selalu mengingatkan Mary, ayo bereskan mainanmu setelah selesai bermain. Tapi Mary tidak pernah mau membereskan mainannya langsung. Dia selalu berkata pada ibunya, nanti aja deh, ntar aja deh. Begitu selalu berulang-ulang. Hingga satu hari ketika dia setelah bermain, dia tidak mau membereskan mainannya. Ibulah yang membereskan mainannya. Keesokan harinya, Mary mau bermain lagi. Mary mencari mainannya. Lalu dia bertanya, Ibu, kok mainan itu, yang anjing-anjingan kecil itu, kok tidak ada ya, Bu? Ibu berkata, oh, Ibu sudah membuangnya ke tempat sampah. Karena Ibu pikir kamu sudah tidak memerlukan mainan itu. Menangislah Mary. Ibu, kenapa mainan Mary dibuang? Tapi percuma, mau nangis seperti apapun, mainan itu tidak akan kembali kan? Karena mainan itu sudah dibuang. Lalu
Nah, ada kejadian lainnya. Mary hari itu maunya menonton televisi, tidak mau ada hentinya. Ibu mengingatkan, Mary, PR kamu sudah dibuat apa belum? Mary berkata, entar aja bu. Sampai ketika sudah sampai malam, Mary mengantuk dan Mary ketiduran. Mary tidak mengerjakan PR-nya. Esok harinya, Mary ketika di sekolah ditanyakan PR oleh gurunya, Mary berkata, Ibu, saya belum membuat PR saya. Lalu, ibu guru pun menghukumnya. Dan pulang dengan penyesalan, Mary berkata dengan ibunya, Bu, aku dihukum karena aku tidak bikin PR. Ibu berkata, kan ibu sudah mengingatkan kamu, tapi kamu selalu berkata, ntar aja deh. Nah, itu sudah kejadian kedua kali. Kejadian yang terakhir, saat Mary sedang bermain di kamarnya. Ibu memanggilnya, Mary, Mary. Panggilan sudah kedua kali, Mary baru menjawab, ntar bu. Ibu memanggil lagi, Mary, Mary. Mary menjawab kembali, ntar bu. Ketiga kalinya ibu memanggil, Mary, Mary. Iya ntar bu. Nah, tidak berapa lama sesudah itu, barulah Mary berjalan mendekati ibu. Kenapa sih ibu memanggil-manggil Mary? Lalu ibu berkata, ya kamu sudah terlambat. Tadi di depan ada tukang es kesukaan kamu. Ibu bermaksud membelikan kamu es krim. Tapi karena Mary, ibu panggil selalu jawab, ntar bu, ya tukang es krimnya sudah pergi. Lalu menyesalah Mary karena dia tidak dapat apa yang dia mau. Nah teman-teman, cerita Kak Iren ini tentang si Mary yang suka sekali menunda segala sesuatunya kan. Jadi apa tadi yang pertama? Mary itu tidak mau membereskan mainannya sehingga mainannya dibuang ibu. Yang kedua apa? Mary terlalu banyak nonton televisi, terus Mary lupa mengerjakan PR-nya sehingga Mary dihukum apa? Dihukum di sekolahannya. Lalu yang ketiga, ibu tadi ngapain? Ibu memanggil Mary untuk sesuatu yang enak loh. Bukan suruh kerja, hanya mau dibeliin es krim. Tapi Mary mengatakan, ntar bu. Ya begitulah. Kalau kita sering sekali menunda pekerjaan. Kalau kita sering kali berpikir, ya nanti saja. Seolah waktu selalu ada. Besok-besok ada lagi. Ternyata waktunya sudah habis. Dan kesempatan yang kita dapat sudah tidak ada. Ingatlah apa yang dikatakan pada Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadi kaya. Nah, itu artinya apa? Artinya kita tidak boleh menunda-nunda pekerjaan kita. Gitu ya adik-adik. Jadi adik-adik, sesudah ini jangan suka menunda ya. Apapun yang bisa kalian kerjakan ketika kalian punya waktunya, ayo dikerjakan sekarang. Oke, sampai sini cerita Kak Iren. Nah, akan dilanjutkan sama Kak Gilang. Bye. Halo adik-adik, selamat pagi. Nah, sehubungan dengan tema kita nih pada minggu hari ini, yaitu nanti dulu Nah, kakak punya satu video mengenai kisahnya Samuel. Kita sama-sama bisa belajar dari sikap dan perbuatannya Samuel, bahwa Samuel adalah seorang yang memiliki sifat yang baik, yang berkenan di hati Tuhan. Yuk kita sama-sama nonton videonya. Hana sedih karena mandul, tak punya anak. Ia berdoa dan Tuhan memberinya anak laki-laki. Namanya Samuel. Hana amat bersyukur. Jadi ia menyerahkan Samuel kepada Tuhan untuk melayaninya. Hana meninggalkan anaknya yang masih kecil itu di kemah pertemuan bersama Imam Eli.
Samuel melayani Imam Eli yang sudah tua dan buta. Samuel bahkan tidur di kemah pertemuan, sedangkan Imam Eli tidur di kamar di dekat situ. Suatu malam, Samuel mendengar seseorang memanggil namanya. Ia bangun dan berlari ke kamar Imam Eli. "Ini aku," katanya. "Aku tidak memanggilmu," kata Eli sambil mengantuk. "Kembalilah tidur." Samuel kembali ke tempat tidurnya. Ia mendengar namanya dipanggil lagi. Samuel berlari lagi kepada Eli. "Ini aku," katanya. Sambil mengantuk, Eli mengeluh. "Aku tidak memanggilmu. Kembalilah tidur." Setelah ini terjadi 3 kali, Eli berkata, "Tuhanlah yang memanggil Samuel." "Kalau ia memanggil lagi," kata Eli, "jawablah begini, 'Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu ini mendengarkan.'" Dan Samuel melakukannya. "Samuel," kata Tuhan, "maukah kau menjadi nabiku dan menyampaikan setiap perkataanku kepada umatku?" "Mau Tuhan," jawab Samuel. Dan itulah yang dikerjakan Samuel sampai lanjut usianya. Nah, adik-adik, pesan yang mau disampaikan melalui video Samuel yang tadi diputar adalah Samuel tidak menunda-nunda ketika ia mendengar namanya dipanggil oleh Eli. Sampai 3 kali ketika ia tidur, ia langsung bangun, langsung datang kepada tuannya. Walaupun sebenarnya bukan Eli yang memanggil Samuel, melainkan Tuhan. Dan sikap Samuel yang taat dan tidak menunda-nunda segala sesuatu, sikap itu sangat berkenan di hati Tuhan, sehingga Tuhan memberikan perintah kepada Samuel untuk menjadi seorang nabi yang menyampaikan perkataan Tuhan kepada umatnya. Dan Samuel menerima perintah itu dengan baik dan menjalaninya seumur hidupnya. Nah, adik-adik, kita sebagai anak Tuhan seharusnya bisa meneladani sikap dan sifat Samuel, yaitu tidak menunda-nunda pekerjaan, terus mendengarkan perkataan orang tua, dan memiliki sifat yang taat kepada apa yang disampaikan kepada Samuel. Nah, adik-adik, demikian cerita Alkitab pada minggu hari ini. Terima kasih udah dengerin. Selamat siang. Halo adik-adik, balik lagi sama Kakak Icel. Hari ini Kakak Icel juga punya lagu baru loh. Tapi Kakak Icel mau tanya dulu nih, siapa dari kalian yang suka nunda-nunda pekerjaan? Misalnya disuruh mandi nih sama mama atau papa, bilangnya, "Nanti deh ma, lagi main, lagi seru loh." Atau enggak disuruh makan, "Nanti mah filmnya nih, belum habis, tar aja deh." Atau jangan-jangan kalau disuruh ke sekolah minggu, dibangunin, susah banget, 5 menit lagi deh mah, aku masih ngantuk.
Siapa yang suka begitu? Ayo ngaku. Nah adik-adik, kita nggak boleh nunda-nunda pekerjaan. Jadi kita harus belajar ya untuk tidak menunda pekerjaan. Sambil belajar, kita nyanyi dulu yuk. Musik. Ditarik-tarik, kenapa tak mau datang? Didorong-dorong, kenapa tak mau maju? Tuhan Yesus telah lama menunggumu. Janganlah nanti ketinggalan. Katanya, kata Tuhan Yesus, majulah, ayo maju terus. Tangan Tuhan terbuka bagimu. Katanya, kata Tuhan Yesus, majulah, ayo maju terus. Janganlah nanti kamu ketinggalan. Ditarik-tarik, kenapa tak mau datang? Didorong-dorong, kenapa tak mau maju? Tuhan Yesus telah lama menunggumu. Janganlah nanti ketinggalan. Katanya, kata Tuhan Yesus, majulah, ayo maju terus. Tangan Tuhan terbuka bagimu. Katanya, kata Tuhan Yesus, majulah, ayo maju terus. Janganlah nanti kamu ketinggalan. Katanya, kata Tuhan Yesus, majulah, ayo maju terus. Tangan Tuhan terbuka bagimu. Katanya, kata Tuhan Yesus, majulah, ayo maju terus. Janganlah nanti kamu ketinggalan. Janganlah nanti kamu ketinggalan. Yeay, sampai jumpa lagi adik-adik. Halo adik-adik, balik lagi dengan kakak Lona. Hari ini kakak mau cerita tentang Santo William dari York. York itu adalah sebuah tempat di Inggris. William lahir pada abad ke-12 dan merupakan keponakan dari raja di Inggris saat itu, yaitu Raja Stephanus. Pada masa mudanya, William dianggap sebagai anak yang terlalu santai dan cenderung malas. Dan orang-orang berpendapat bahwa William tidak pernah serius dalam mengerjakan tugas dan tidak bertanggung jawab. Di masa dewasanya, William menjadi pastor, menjadi sangat populer dan sangat dicintai oleh umatnya. Beberapa tahun kemudian, Uskup Agung York meninggal dunia dan William diminta oleh pamannya untuk menjadi uskup. Saat itu, raja sering campur tangan dalam pemilihan uskup. Gara-gara hal itu, banyak imam yang merasa penunjukan William sebagai uskup tidak sah dan tidak adil. Mereka berpikir, ini pasti gara-gara pamannya William adalah seorang raja. Dengan perasaan sedih dan kecewa,
Akhirnya William memilih untuk mundur dan pindah ke rumah pamannya di lain kota. Selama di rumah pamannya, William menjadi seorang yang semakin religius dan semakin mencintai Tuhan. Ia makin rajin berdoa dan berpuasa. Ia tidak mau larut dalam kesedihan dan makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Umat William yang berada di York mengetahui bahwa William mundur dari keuskupan dan mereka pun sangat marah. Terjadilah perdebatan antara mereka yang mau William menjadi uskup dan mereka yang gak mau William jadi uskup. Kejadian itu terjadi selama beberapa tahun sebelum akhirnya menjadi reda. William sendiri hidup tenang di rumah pamannya. William selalu berdoa untuk memohon perdamaian di keuskupannya dan supaya umatnya mendapat perhatian yang dibutuhkan dari uskup yang menjabat saat itu. Ia tidak mempermasalahkan kejadian masa lalu yang membuatnya sedih dan kecewa. Akhirnya, Tuhan sendirilah yang meminta William menjadi uskup kembali di York. Uskup yang saat itu menjabat meninggal dunia dan Paus menunjuk William untuk menjadi uskup pada Mei 1154. Namun, belum sebulan William menjadi uskup, ia meninggal dunia dan diduga William meninggal karena diracun oleh orang yang gak suka sama dia. Adik-adik, William muda, seperti yang sudah kakak sebutkan sebelumnya, adalah seorang yang malas, suka menunda-nunda, dan cenderung tidak bertanggung jawab pada tugas-tugasnya. Namun semakin dewasa, ia belajar untuk mengubah dirinya, untuk lebih serius dan bertanggung jawab. Dan akhirnya William pun berhasil. Bahkan umat-umatnya William sangat menyayangi William. Kakak juga yakin adik-adik yang mungkin sekarang masih suka menunda-nunda belajar atau menunda-nunda dalam membantu mama dan papa bisa belajar untuk mengubah diri seperti William. Semangat ya adik-adik. Ayo kita lanjut ke aktivitas selanjutnya. Dadah. Apa kabar kalian hari ini? Sehat-sehat ya? Kali ini kita mau bikin apa? Sesuai dengan tema, hari ini adalah temanya apa yo? Nanti dulu ah, ya kan? Kenapa? Nanti dulu ah, karena kita suka tunda-tunda pekerjaan, suka tunda-tunda segala sesuatu yang diperintahkan orang tua ataupun guru, ya kan? Nah, supaya tidak lupa, kita mau bikin ini nih. Ini namanya kotak ingat-ingat. Kotak ingat-ingat. Nah, ini Bunda Suci bikin dari kaleng kornet. Ada bisa dari kaleng kornet, ada juga kalau ini dari kotak Vitamin. Atau kalian juga bisa pakai dari botol aqua yang kecil, kalian potong, bisa kalian hias. Yuk, kita bikin yuk. Untuk awal-awal, supaya lebih mudah, kita tempel aja pakai double tip ya adik-adik. Nah, supaya rata. Udah Suci lebih supaya ini cepat ya. Jadi kita bukain satu-satu nih. Juga. Nah, karena ini pendek, jadi Bunda Suci ini bagi dua. Digunting aja bisa kok. Ininya bagian bawahnya selalu ada di bawah. Nah, bagian yang lengkung ya, ada di bawah. Karena atasnya nggak apa-apa kalau atasnya grebes-grebes atau kurang tingginya kurang sejajar, tidak apa-apa. Nanti kan mau ditutup. Nah, yang penting kita harus rapet aja. Ya, kita rapet. Ingat kalau bikin ini
bagian yang bagus, misalnya gini ya, ini kan kurang bagus, yang kurang bagus disimpan ke dalam. Nggak rapet ya. Nah, kita bikin nih, kita tutupin terus nih. Nah, kayak ini kan kurang pendek, kurang tinggi, nggak apa-apa. Nanti kan kita mau tutup. Ya, kita mau tutup. Nanti pakai kain. Kainnya apa aja, kain bekas aja. Kamu pasti punya baju yang sudah tidak dipakai. Nah, itu bisa digunting. Tapi tanya dulu sama mama, boleh nggak nih, ya? Atau sapu tangan yang sudah lama bisa dipakai juga. Buat kita menutupi dalamnya ya. Nah, kita susun aja sampai penuh. Nah, ini kan udah habis ya, tadi kayaknya udah hitung bener. Nah, ini kurang. Jadi kita gini nih, bagi aja, bagi dua. Tersenyum, tetap tersenyum. Nah, udah. Ini kita taruh bawah ya, supaya pas bawahnya nempel semua. Sesudah itu kita gunting kain. Bentar, kalau nggak kita gini deh nih, kan kita gini ya. Ini kan lebih nih. Tadi sih Bunda bikinnya gini pertama. Dikasih lem. Kan kita nggak bisa jahit kan? Udah juga susah daripada kena jarum ya. Kita lem aja supaya tidak bergerak-gerak. Tapi kan kita udah ukur dulu tadi ya. Ini udah diukur, udah digulung begini, baru kita masukin. Terbalik ya. Yang bagian dalamnya, yang putihnya, gambar dalamnya yang gambar ditaruh di dalam supaya pada saat kita lipat keluar gambarnya ada ya. Nah, lalu setelah itu baru kita lipat. Kalau susah minta tolong mamah ya. Nah, kan sudah mau selesai nih. Supaya lebih lengket, di sininya kita kasih lem. Kasih lem ya, supaya nempel. Nah, gitu ya. Udah nempel. Sebelah sini juga. Nah, itu sebelah sini juga. Nah, tadi kan Bunda bilang kan, ini kan nggak rata ya, nggak apa-apa, kan kita ketutupan tuh. Ketutupan deh ya. Terus tinggal yang sini. Kecil Tuhan Yesus Panglimaku. Nah, udah selesai. Kalau sudah selesai, supaya rapi, pinggir ini kamu kalau ada pita, kita tempelin pita ya. Kita tempel pita, bisa pakai lem, bisa pakai double tip. Anda pakai double tip, udah di double tip tuh, tinggal kita buka.
ya, susah sekali ini. Nah, udah dibuka, udah tempel. Nah, ini ditempel ya. Nah, supaya rapi. Ini juga. Nah, udah semua. Nah, kalau ini udah, supaya bagus dalamnya, boleh pakai tisu ataupun apapun ya. Nah, ini sudah selesai. Ini kan udah selesai. Nah, tinggal kita hias. Udah selesai kan, kita hias. Kita tulis tuh Amsalnya tadi, Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ada bentuk tadi ya. Ini kita tempel. Ini supaya kita jadi memacu kita untuk rajin. Nah, ini ya. Lalu Bunda ini tadi pakai pita, tengahnya dikasih double tip, terus didabelin. Jadi pita, tempelin double tip, terus dilipat, jadi double. Supaya apa? Supaya kaku. Nah, kalau udah, pinggirnya aku kasih double tip lagi. Kita bisa bikin macam-macam. Mau bikin kayak keranjang ah. Nah, nanti kan. Lalu aku tadi bikin apa tadi pitanya, pita 2 ini sudah tutup aja deh. Ini aku taruh sini. Lalu dibuka. Nah, setelah itu pitanya buat hias ini. Cantik kan? Nah, yang sebelah sini juga ada pingkian. Double tip. Aduh, susah ya. Bikin pita bisa kan? Yang kecil aja ya. Lalu kita tempel. Nah, sudah jadi 2. Nanti kalian bisa berkreasi mau seperti apa. Mau seperti ini, mau seperti ini atau seperti ini. Nanti tinggal kalian tulis hari ini supaya kalian tidak lupa pekerjaan kalian. Kadang-kadang pekerjaan kita ada banyak ya, yang kita ada banyak macamnya. Kadang-kadang bisa lupa. Supaya tidak lupa, kamu tulis di sini jam 9 nanti aku harus makan obat misalnya, supaya tidak lupa. Atau besok buat PR halaman 17, PR matematika. Setelah itu kamu taruh sini. Taruh sini supaya kamu jadi ingat pekerjaannya, tidak lupa lagi.
Dan jangan lupa ya, tidak boleh menunda-nunda pekerjaan, karena kalau tunda-tunda besoknya ada lagi. Kalau udah banyak jadi malas kan. Nah, anak Tuhan tidak boleh malas. Oke, selamat berkarya. Bye-bye. Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi sama Kakak Tika. Hari ini kita semua kan sudah dengerin Bina Iman Online dari awal sampai akhir, dari Kakak Cindy sampai dengan Bunda Susi. Nah, saat sekarang waktunya kita berdoa, doa penutup untuk berterima kasih sama Tuhan karena sudah bisa mengikuti acara Bina Iman Online ini sampai dengan selesai. Adik-adik duduk yang manis ya. Kita lipat tangan, tutup mata, kita mari berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih karena hari ini kami sudah dapat mendengarkan firman-Mu. Tuhan, bimbinglah kami Tuhan agar tidak menjadi anak yang lamban, dan kami dapat melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan langsung mengerjakan pekerjaan tersebut tanpa menunda-nunda. Tuhan, terima kasih juga untuk kakak-kakak dan bunda-bunda yang sudah bisa mengajar kami hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, gimana adik-adik pengajarannya? Pasti udah tahu ya sekarang kalau entar dulu itu nggak bagus. Udah semakin paham nih, semakin sadar kalau kita nggak boleh tunda-tunda melakukan sesuatu yang baik ya. Iya, betul. Karena kalau melakukan sesuatu yang baik itu kan sapaan Tuhan. Terus kalau misalnya adik-adik harus besoknya ada ujian nih, harus belajar hari ini, tapi adik-adik tunda-tunda sampai akhirnya malam ya Kak belajarnya. Iya, kalau sudah malam terus besoknya jadi ngantuk. Terus kalau nggak ngantuk konsen ya? Bisa nggak kerjain ulangannya dengan baik? Nggak bisa. Jadi kalau misalnya harus belajar, langsung belajar. Kerjain PR langsung kerjain PR. Iya. Kalau enggak malam-malam nih Bisa sakit. terus tidur malam terus. Ntar sakit, papa mama jadi khawatir. Ya, jadi segera jawab sapaan Tuhannya. Ya, karena kalau kita udah jawab sapaan Tuhan, kita semua bisa jadi Laskar Kristus. Yeay. Siapa yang nggak mau jadi Laskar Kristus? Nggak ada Semua kan? Ya, Yuk kita nyanyi bareng-bareng lagu yang satu ini. Pasti udah pada tahu semua. Nari bareng ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Sang Kristus. Tentara kecilnya Tuhan, siap kalau dibutuhkan, tapi tanpa senapan. Firman yang kugunakan di kiri kananku, bersama temanku, berbaris lurus, siap Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Iblis datang menyerang, ku bunyikan genderang, lawan dengan firman, menang dengan iman. Di kiri kananku, bersama temanku, berbaris lurus, siap Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Dah. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak.
tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Yeay, sampai jumpa lagi minggu depan adik-adik. Iya.